Unit Reskrim Polsek Cilincing berjuang menerjang ganasnya ombak perairan Teluk Jakarta untuk menangkap Muhammad Mardiansyah alias Bucing, pria 30 tahun tersangka pembunuhan terhadap seorang pedagang nasi goreng yang kabur ke Kepulauan Seribu. Penangkapan ini dilakukan pada Rabu 17 April 2024 pagi, di mana tim yang berjumlah 8 orang berangkat dari dermaga Kampung Nelayan Cilincing dengan menggunakan kapal motor untuk menuju ke Pulau Kelapa II, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu. Di bawah pimpinan Kepala Unit Ibtu Pilipi Ginting, Unit Reskrim Polsek Cilincing sebelumnya melakukan penyelidikan selama 8 hari sejak terjadinya pembunuhan pada Selasa 9 April 2024. Penyelidikan ini untuk menelusuri para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Al-Farizi, seorang pemuda 25 tahun yang tewas ditusuk di Jalan Baru Cilincing, tepatnya di depan kantor RW 03 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah melacak keberadaan tersangka, polisi mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di rumah keluarganya di Pulau Kelapa II. Tanpa membuang waktu, 8 orang anggota unit reskrim Polsek Cilincing langsung berangkat menuju ke pulau tersebut pada Selasa malam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan kapal motor nelayan KM Sabarjaya 03, polisi menyusuri perairan Kepulauan Seribu, sampai akhirnya menemukan titik keberadaan tersangka di Pulau Kelapa II. Ombak tinggi di perairan Teluk Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu tak menyurutkan upaya petugas untuk menangkap Bucing. Kapal yang ditumpangi polisi itu sempat mengelilingi 4 pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sebelum benar-benar menerima informasi keberadaan tersangka Bucing pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 April 2024 dini hari. Anggota unit reskrim Polsek Cilincing akhirnya bergerak ke Pulau Kelapa II dan menangkap yang bersangkutan tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka Bucing ditangkap ketika hendak melarikan diri kembali dari rumah keluarganya. Ia diciduk saat sudah rapi memakai jaket merah dan celana jeans, serta menggendong tas punggung untuk meneruskan pelariannya. Namun, belum sempat Bucing kabur, polisi sudah mencegahnya dan menangkapnya di rumah itu. Setelah menciduk Bucing, polisi langsung membawanya ke dalam kapal untuk mengantarnya ke daratan. Perjalanan pulang dari Pulau Kelapa II ke Cilincing juga masih diwarnai ganasnya ombak di lautan. Dari dokumentasi pihak kepolisian, terlihat ombak cukup tinggi mengelilingi kapal yang mengangkut petugas. Kapal kayu yang atapnya hanya secuil itu terombang-ambing diguncang ombak, tapi tetap melaju pasti menuju ke perairan Cilincing. Perjalanan lebih dari 3 jam dari Pulau Kelapa II ke perairan Cilincing bukan tanpa kendala. Kapal Sabarjaya 03 yang membawa tersangka sempat mati mesin di tengah laut sehingga harus ada kapal lain yang menjemputnya. Alhasil, Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi berinisiatif menyewa satu kapal motor lainnya untuk menjemput KM Sabarjaya 03. Kompol Fernando bersama beberapa anggota berangkat pada Rabu sore dengan menggunakan kapal motor yang masih tersedia di dermaga Kampung Nelayan Cilincing. Akhirnya, 2 kapal nelayan yang masing-masing mengangkut aparat Polsek Cilincing dan salah satunya mengangkut tersangka tiba di perairan Cilincing pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, Rabu petang. Pak Kapolsek, sedikit diceritakan tadi proses penangkapan kan juga menggunakan perahu gitu Pak. Seperti apa proses penangkapannya tadi Pak? Untuk proses penangkapan hari ini, jadi tim jalan dari Pulau Seribu sekitar jam 10 pagi. Setelah dilakukan penangkapan jam 9, tim langsung melakukan perjalanan menggunakan kapal. Namun tadi waktu di jalan, kami dapat laporan dari Kanit Reskrim yang mimpin kapal tim yang mengamankan pelaku ini ada trouble, banyak trouble di jalan, ada yang mesinnya kendala mesin, kemudian dari solarnya juga bermasalah. Jadi kita juga tadi kebetulan
kami sendiri yang mimpin, kita bantu untuk jemput evakuasi karena takut jelang malam kan, kalau untuk wilayah laut lebih rawan gitu loh. Jadi tadi penangkapan di sana jam 10, terus dibawa baru tiba tadi jam 6 sore. Dengan tangan terborgol, tersangka Bucing segera digiring dari kapal nelayan menuju ke mobil operasional unit reskrim Polsek Cilincing. Pria pengangguran itu lantas disoraki warga di daratan yang kesal dan geram akan aksinya melakukan pembunuhan. Tersangka tak langsung dibawa ke markas Polsek Cilincing, tapi diminta menunjukkan di mana ia menyimpan senjata tajam yang dipakainya menusuk korban Alfarizi. Akhirnya, polisi membawa Bucing ke rumahnya di RW 015 Kalibaru untuk menunjukkan tempatnya menyembunyikan golok tersebut. 2 golok bergagang kayu disita polisi dari sebuah laci kayu di rumah Bucing. Polisi juga mengamankan pakaian yang dikenakan tersangka saat melakukan pembunuhan. Gini, depannya ya. Yang dilakukan. Iya. Taruh di mana isinya? Taruh di mana? Taruh di mana? Di sini, Pak. Di mana? Untuknya di mana? Di mana? Sini. Nah, Sini. lihat ya, kita Di lihat. mana? Dia duduk. Di mana? Nah, ada nih. Yang ini. Yang mana? Itu ya. Itu. Ada berapa di sini? Nah, Itu doang, yang Pak. lu gunain yang mana? Yang digunain yang mana? Yang ini, Pak. Yang gede kan? Yang mana yang digunain? Yang ini. Hah? Yang ini bukan, Pak. Ini. Yang ini bukan. ada darahnya nih. Bukan itu karat, Pak. Oh, berarti yang dipakai ini? Iya, Pak. Yang itu. Iya. Yang kecil. Iya, Pak. Baju taruh mana? Saya taruh di luar, Pak. Di mana? Di bangku. Yang baju kotak-kotak. Iya, yang sweater itu warna-warni. Begini? Bintang. Bukan, Ini. Pak. Mana bajunya? Setelah kejadian kamu taruh di mana? Di luar, Pak. Di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah, Pak. Di luar rumah. Di mana? Luar rumah? Di meja Ini. itu. Topimu Depan, Pak. mana topi? Tapi saya buang, Pak. Celana? Ini karena yang saya pakai, Pak. Setelah barang bukti utama diamankan, polisi lalu membawanya ke Mapolsek Cilincing untuk memproses tersangka lebih lanjut. Untuk pasal yang dikenakan 338. 338 Junto. Junto 351 ayat 3. Dan nanti juga mungkin kita terapkan pembunuhan berencana. Karena kenapa dibilang pembunuhan berencana? Karena dia dengan sadarnya pulang mengambil sajam. Kecuali sajam itu berada di motor dia untuk membela diri atau apa, ya mungkin bukan pembunuhan berencana. Tapi kalau ini udah dipastikan pasti pembunuhan berencana karena dia dengan sadarnya mengambil sajam, balik melukai korban. Pembunuhan ini terjadi di hari terakhir Ramadan 1445 Hijriah, Selasa 9 April 2024, tepatnya dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Korban Alfarizi, yang merupakan pedagang nasi goreng, tewas usai dibacok tersangka Bucing di Gang Karya, Jalan Baru, Cilincing. Alfarizi berlumuran darah dan tergeletak persis di depan kantor RW 03 Kelurahan Kalibaru. Beberapa luka tusukan bersarang di tubuh korban, salah satu yang terparah berada di bahu kirinya. Adapun kasus ini bermula saat mendiang Alfarizi dan 2 temannya mengikuti rombongan pemuda yang sedang berkeliling membangunkan warga sahur di sekitaran Jalan Baru Cilincing. Teman korban, Irfan Maulana, menceritakan korban, dirinya dan temannya yang lain, Muhammad Ramdan, ikut bergabung dengan niat yang sama, yakni berkeliling kampung membangunkan warga untuk menyantap sahur. 3 sekawan itu kemudian mengikuti rombongan pemuda lainnya berjalan kaki membangunkan sahur sambil membawa pengeras suara di Jalan Baru Cilincing. Di saat bersamaan, tersangka Bucing bersama beberapa temannya sedang mengendarai motor. Ia melintas di ruas jalan yang sama sambil menggeber-geber kendaraannya. Adu mulut antara Bucing dan puluhan pemuda yang sedang membangunkan sahur itu pun tak terhindarkan. Tersangka Bucing dan kawannya yang mengendarai motor kemudian pulang ke rumah dan membawa golok kembali menemui para pemuda yang sedang membangunkan sahur di Jalan Baru Cilincing. Mereka pun menyerang rombongan pemuda tersebut dan melakukan pembacokan terhadap korban Alfarizi.
Ada kayak yang motor ngomong, lu awas awas kayak lu tengah-tengah jalan kayak apaan, baru yang ngomong, lu apa gini-gini pak. Kan itu traktor juga kan, makanya rame gitu sampai nutupin jalan. Dari situ ya mungkin nggak seneng itunya yang motornya itu. Baru yang pemotor langsung ngebut gitu, kabur begitu aja. Pas kita jalan dari 3 langsung udah kejadian itu. Pada lari boy semuanya itu. Tiba-tiba yang kena itu yang teman kita ini yang kena. Berdasarkan pengakuannya, Bucing menyatakan sama sekali tak mengenal korban. Ia menyerang secara membabi buta tanpa menyasar orang tertentu dari rombongan pemuda itu. Saat itu, Bucing kesal terhadap para pemuda itu dan pulang ke rumah untuk mengambil golok. Adapun, golok tersebut biasanya digunakan untuk memotong ikan maupun daging pada saat lebaran haji. Esok harinya, 10 April 2024 alias tepat saat lebaran, Bucing melihat unggahan di media sosial bahwa pria yang ditusuknya telah meninggal dunia. Hari raya yang mestinya dirayakan dengan sukacita berubah 180 derajat bagi Bucing. Ia sadar telah menjadi pembunuh dan segera dihantui rasa ketakutan serta kepanikan. Meski sebelumnya pernah ditahan 5 tahun karena kasus narkoba dan bebas pada 2023, kasus terbaru yang menjeratnya ini ternyata lebih mengerikan. Dalam suasana kalut, Bucing segera memikirkan cara cepat kabur dari Kalibaru dan memutuskan berangkat naik ojek online ke pelabuhan Muara Angke. Ia lalu menyewa ojek kapal dari Muara Angke dan akhirnya melarikan diri ke rumah tantenya di Pulau Kelapa II. Kemarin ngelakuin ke Pulau Kelapa, gimana ceritanya kok langsung ke sana gitu? Inisiatif saya aja pak. Karena lagi takut aja. Naik apa ke sana? Naik ojek pak. Ojek? Ojek. Ojek apa maksudnya? Ojek perahu pak. Oh, naik kapal angkut. Iya. Dari mana tuh naiknya? Dari sini saya naik Maxim ke Morangke, baru naik ojek sananya pak. Oh, itu rumah siapa yang secara keluarga tuh? Kakaknya almarhum ibu. Iya, siap. Kamu posisi kerja atau nganggur? Nganggur pak. Nganggur. Iya. Bucing saat ini sudah ditahan di Mapolsek Cilincing seiring polisi yang melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Selain itu, polisi saat ini juga masih menelusuri tersangka kedua yang berinisial O. O berperan membonceng Bucing pada saat pembunuhan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.